Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal CBT online SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Nah, siswa-siswi nanti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama tentu perangkatnya ya, bisa handphone, smartphone, ataupun laptop. Kemudian yang kedua, tentunya itu akses internet. Dibutuhkan akses internet dalam pengerjaan CBT online ini. Pastikan nanti mempunyai internet yang stabil agar tidak ada gangguan ketika pengerjaan soal. Nah, yang ketiga direkomendasikan menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, ikonnya seperti ini. Nah, langsung saja nanti ketika sudah ada aplikasinya, klik saja aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian kita ketik di sini portal CBT online-nya, yaitu dengan alamat cbt.sman1lubukpakam.sch.id di address barnya ya. Jadi ini alamat portal ujiannya, tidak boleh ada spasi di sini. Nah, kemudian enter saja. Nah, di sini adalah portalnya. Ini dibagi dua, untuk yang kuning itu kelas 11 dan 11 IPA, yang merah itu kelas 11 IPS dan 12. Ini saya contohkan untuk yang merah, yaitu kelas 11 IPS dan kelas 12. Nah, di sini akan tampil username dan password. Nah, silahkan login menggunakan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya oleh pihak sekolah. Nah, untuk username umumnya itu dipakai menggunakan karakter huruf ya, 2 huruf PH dulu, kemudian masukkan angkanya. Nah, password nanti silahkan ketikkan juga. Nah, untuk supaya melihat password ya, untuk meyakinkan, nanti kalian bisa klik yang tanda mata ini. Kemudian kalau misalnya sekiranya sudah benar, klik login. Nah, siswa tidak terdaftar. Nah, pastikan kalau seperti ini muncul, cek kembali username-nya ataupun password-nya, bisa jadi itu salah ya gitu atau kurang. Nah, kalau sudah berhasil kombinasi username dan password, maka dia akan berhasil login. Nah, di sini akan terlihat pengumuman, nanti silakan cek informasi atau pengumuman apa saja yang diberikan oleh sekolah melalui aplikasi ini. Nah, untuk ke jadwal ujian nanti kalian coba klik yang tanda ataupun garis 3 ini, kemudian ke menu jadwal ujian. Nah, di sini akan tampil mapel apa saja yang mapel apa saja yang ada di hari itu ya. Nah, untuk simulasi ini ada 2 mapel yang disimulasikan, yaitu simulasi bahasa Indonesia dan simulasi matematika. Terlihat di situ di simulasi bahasa Indonesia soalnya 20 menit, 20 soal 60 menit. Jadwalnya itu jam 5 sore sampai jam 6 sore, KKM-nya 70. Nah, ini kan sudah sesuai dengan jamnya ya. Di sini jam saya menunjukkan 17.19 ya, jadi bisa mulai ujian. Sedangkan yang simulasi matematika itu masih klik belum ujian dan tidak bisa memulai ujian karena memang waktunya itu belum sesuai. Nah, simulasi matematika sendiri simulasinya itu pukul 18 sampai 19. Jadi yang bisa kita mulai dulu adalah bahasa Indonesia. Ini saya klik saja mulainya, kemudian konfirmasi tes saya klik saja mulai tesnya. Nah, di sini ada peraturan ujian, nanti di sini silakan baca dan patuhi. Klik ya. Nah, dia akan nanti full screen. Nah, ini adalah soalnya dan opsi jawabannya. Untuk opsi jawabannya, untuk menjawabnya nanti pilih saja jawaban yang sekiranya kalian benar. Saya misalnya jawab B. Ketika ingin menggantinya, katakanlah saya ingin menggantinya menjadi E, mimik. Nanti tinggal pilih saja jawaban yang baru. Nah, di situ ada tombol zoom ya. Jadi kalau misalnya terlalu kecil menurut kalian, nanti bisa di zoom atau diperbesar melalui tombol ini. Jika terlalu besar, sebaliknya bisa diperkecil. Nah, nyamannya mana lah gitu. Kemudian di situ ada sisa waktu ya. Jadi ini nanti akan menyesuaikan waktu yang ada ataupun disetting oleh pihak sekolah. Nah, dalam hal ini contohnya itu adalah 60 menit.
Jadi formatnya itu jam, menit, detik ya. Di sini ada daftar soal, nanti di sini akan terlihat jumlah secara keseluruhan soalnya. Di situ terlihat bahwa yang sudah kita jawab itu backgroundnya warna hijau, dan jawabannya itu berada di lingkaran warna merah, itu jawabannya E. Sedangkan untuk yang belum dijawab itu backgroundnya abu-abu. Jadi nanti pastikan sebelum diklik selesai atau menyelesaikan soalnya, semua sudah warna hijau backgroundnya. Nah, di sini ada next ya untuk ke soal berikutnya. Ini saya jawab asal dulu. Kemudian ada previous untuk kembali ke soal soal sebelumnya. Dan di sini ada ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini fungsinya untuk mengingatkan kita ya. Nanti ketika mengklik selesai tapi masih ada ataupun ada soal yang kita checklist ragu-ragu tadi, dia tidak akan bisa klik selesai kecuali checklist ragu-ragunya tadi dihilangkan dengan cara klik balik ragu-ragunya gitu. Nah, kemudian untuk soalnya ini tidak mesti harus menggunakan next dan previous, jadi nggak mesti berurut dulu. Sekiranya nanti ada soal yang susah gitu ya, kita bisa lompat dulu ke soal yang lain secara berurut ataupun acak ya. Misalnya saya nomor 17, saya jawab. Nah, untuk menyelesaikannya nanti ada di soal nomor terakhir. Nah, soal nomor terakhir khususnya tadi untuk simulasi bahasa Indonesia itu ada di soal nomor 20. Nanti ketika matematika yang simulasi itu soalnya 15, jadi tombol selesainya itu berada di soal nomor 15. Nah, ini belum waktunya, apa itu ketika saya masih mengerjakan soal belum sesuai dengan waktu yang ditentukan minimalnya, itu tidak akan muncul tombol selesainya. Nah, seperti ini. Nah, situ muncul notifikasi belum waktunya, diperbolehkan selesai jika sudah 5 menit. Nah, periksa kembali jawaban, berarti pengerjaan kalian itu belum 5 menit. Nah, itu kan sisa waktu 56 ya, berarti sekitar 3 menitan, 4 menitan yang baru kita pakai waktunya. Sementara itu ketentuannya harus 5 menit baru ada tombol selesainya di soal nomor terakhir. Nah, kalau misalnya waktu masih banyak silahkan cek lah soal-soalnya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, silahkan maksimalkan nanti waktu yang ada untuk pengerjaannya. Nah, ini sudah terjawab semua, backgroundnya hijau. Untuk waktu mungkin belum 5 menit ya. Ya, dicek lagi. Nah, ini dia tombol selesai warna merah itu tadi kan sudah 5 menit, maka baru muncul tombol selesainya. Ini saya klik selesai. Nah, ini konfirmasi. Nah, sekiranya sudah yakin dengan jawaban yang dikerjakan, klik ya, maka dia akan kembali ke pengumuman. Kita cek lagi di jadwal ujian. Nah, di situ sudah ujian, berarti kita sudah selesai melaksanakan salah satu mapel yang diujiankan. Nah, tinggal menunggu waktu yang lain
untuk jadwal yang lain, untuk soal yang lain yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, kalau sudah nanti silahkan di log out saja. Nah, keluar. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.